Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Dokter Kaniati Amalia MPD dan juga teman-teman yang sedang berbahagia. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan membahas mengenai penyelenggaraan PAUD dan pendidikan non formal dari segi ruang lingkup dan jenis. Selanjutnya, baik, di kelompok 2 ini kami beranggotakan Adelia Diva Prameswara dengan NIM 084, ada Sabila dengan NIM 073, Anggi Putri, Patricia Brand, saya sendiri dengan NIM 078, dan juga Atiyah Muhanifa dengan NIM 088. Next. Pada materi kali ini kami akan membahas mengenai yang pertama landasan penyelenggaraan PAUD dan PNF, yang kedua komponen penyelenggaraan PAUD dan PNF, yang ketiga ruang lingkup PAUD dan PNF, dan yang terakhir jenis PAUD dan PNF. Next. Bagi yang pertama, yakni landasan penyelenggaraan PAUD dan PNF. Next. Pada landasan ini terdapat dua landasan. Yang pertama landasan yuridis dan juga landasan filosofis. Yang saya bahas pertama landasan yuridis dulu. Landasan yuridis yakni landasan yang dilihat dari kacamata hukum yang digunakan sebagai acuan mengenai penyelenggaraan PAUD dan pendidikan non formal. Pada pendidikan non formal, landasan yuridis dapat dilihat melalui Undang-Undang Sisdiknas mengenai pendidikan non formal tahun 2003 pasal 26 ayat 1 dan 4. Pada pasal 1 berbunyikan mengenai pendidikan non formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Lalu dalam pasal 4 berbunyikan satuan pendidikan non formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis iklim serta satuan pendidikan dan sejenisnya. Lalu untuk landasan yuridis PAUD sendiri dapat dilihat melalui UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab 1 pasal 1 butir 14 mengenai pendidikan anak usia dini. Dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak siap memasuki pendidikan lebih lanjut. Lalu yang landasan filosofis, yakni landasan yang berkaitan dengan arti dan hakikat pendidikan. Jadi dilihat melalui kacamata pendapat dan juga saran dari para ahli. Untuk PAUD sendiri, landasan filosofis terdapat menurut Smilansky yang berpendapat bahwa anak usia dini belajar melalui panca inderanya dan melalui hubungan fisik dengan lingkungannya. Dan terdapat beberapa tipe bermain dalam pembelajaran yang dijabarkan Smilansky. Di antaranya fungsional play, constructive play, dramatic play, dan game with rules. Lalu untuk landasan filosofis pendidikan non formal dikemukakan oleh Soraman Yusuf yang menyatakan bahwa pendidikan non formal adalah setiap kesempatan di mana komunikasi yang ditargetkan terjadi di luar sekolah dan seseorang menerima informasi pengetahuan, pelatihan, dan bimbingan. Selanjutnya, ya untuk komponen penyelenggaraan PAUD dan PNF bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah komponen penyelenggaraan PAUD dan PNF. Next. Yang akan kita bahas pertama adalah komponen penyelenggaraan PAUD berdasarkan Permendikbud nomor 137 tahun 2014, yakni yang pertama ada STPPA atau standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Di dalam STPPA ini menilai kemampuan anak dalam semua aspek perkembangan dan pertumbuhannya, termasuk dari nilai agama, moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosi, dan seni. Lalu yang kedua ada standar isi. Dalam standar isi berisi tentang jumlah materi dan kemampuan yang sesuai dengan tingkat usia anak. Lalu yang ketiga ada standar proses. Dalam standar proses ini berisi kriteria untuk melaksanakan pembelajaran di mana satuan PAUD untuk memenuhi tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan usia anak. Yang keempat ada standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam kriteria ini, kompetensi dan kualifikasi akademik yang diperlukan untuk guru dan tenaga kependidikan PAUD. Standar ini dibuat untuk memastikan bahwa tenaga kependidikan memiliki kualifikasi, kompetensi, dan praktek profesional yang tepat untuk memberikan pendidikan berkualitas tinggi dan mendukung perkembangan siswa secara optimal. Lalu, selanjutnya ada standar sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini secara integral dan holistik yang memanfaatkan kekuatan lokal. Selanjutnya ada standar pengelolaan yang mengatur, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan pendidikan pada tingkat satuan PAUD. Dan standar ini dibuat untuk menjamin bahwa satuan PAUD bekerja dengan baik, dengan hasil yang baik, dan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen yang baik. Lalu ada standar pembiayaan yang berkaitan dengan komponen jumlah biaya dan biaya operasional untuk satuan PAUD.
bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam pengelolaan keuangan. Yang terakhir ada standar penilaian yang digunakan untuk menilai proses dan hasil pembelajaran untuk menentukan tingkat pencapaian yang sesuai dengan usia anak. Next. Lalu ada komponen penyelenggaraan PNF. Di sini ada 3, yang pertama yakni masukan mentah atau raw input yang terdiri dari siswa, yang kedua ada masukan sarana, instrumental input, itu terdiri dari kurikulum atau program pembelajaran, tenaga pengajar, sarana dan prasarana, juga biaya. Yang terakhir ada masukan lingkungan atau environmental input, yang terdiri dari lingkungan sosial, alam budaya, dan kelembagaan. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan lanjutkan presentasi dari rekan saya terkait ruang lingkup PAUD dan pendidikan non formal. Next. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwasanya ruang lingkup lembaga PAUD itu terdiri dari 3. Yang pertama ada pendidikan formal, yang kedua ada pendidikan non formal, dan yang ketiga ada pendidikan informal. Nah, pendidikan formal ini penyelenggaraan pendidikannya itu berlangsung di lingkungan sekolah. Contoh lembaganya seperti TK atau RA, yang dimana rata-rata anak-anak itu belajar di usia 4 sampai 6 tahun. Sedangkan lulus dari TK itu rata-rata usianya 6 sampai tahun. Untuk lulus dari TK itu biasanya diperlukan 2 tahun. TK kecil ditempuh selama 1 tahun dan TK besar ditempuh selama 1 tahun. Dan masing-masing waktu belajar itu disesuaikan dengan tingkat kemampuan anaknya. Yang kedua, pendidikan non formal. Pendidikan non formal ini penyelenggaraan pendidikannya berlangsung di lingkungan masyarakat. Contoh lembaganya seperti kelompok bermain, tempat penitipan anak, dan satuan PAUD sejenis. Dalam kelompok bermain ini dibagi menjadi 2 rombel. Masing-masing rombelnya itu terdiri dari 10 anak dan dengan 2 guru yang masing-masing berusia 2 sampai 3 tahun dan 3 sampai 4 tahun. Hal ini disesuaikan pada Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD yang menetapkan maksimal 1:8 untuk anak berusia 2 sampai 4 tahun. Dan yang terakhir yaitu pendidikan informal. Contoh lembaga informal ini ada daycare. Nah, daycare ini merupakan lembaga yang berusaha mencegah ketelantaran dengan memberikan asuhan, perawatan, pendidikan, sekaligus bimbingan kepada anak balita dan anak umur 3 sampai 6 tahun dalam lingkungan yang aman dan nyaman. Selain lembaga daycare, pendidikan informal ini juga seperti pendidikan di lingkungan keluarga. Nah, pendidikan di lingkungan keluarga ini seperti pendidikan agama, akhlak, karakter, kepribadian anak, tata krama, sosialisasi kemasyarakatan, dan lain-lainnya. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis PAUD dan PNF. Yang pertama yaitu jenis PAUD. Tujuan dari atas ketercapaian PAUD sendiri agar dapat memberikan anak yang sesuai dengan usia perkembangan anak melalui pemenuhan kecukupan dan kesejahteraannya sesuai dengan usia dan perkembangan itu pendidikan dari nilai agama, moral, fisik, motorik, sosial, emosi, kognitif, dan bahasa agar anak tersebut dapat mendapat pemenuhan kebutuhan atau bekal dalam alih jenjang selanjutnya. Pendidikan anak usia dini ini diselenggarakan melalui sekolah formal seperti TK atau format lainnya sejenis. Seperti yang tertuang dalam pasal 28 ayat 3 tentang sistem pendidikan nasional, dalam lembaga pendidikan anak usia dini ini terancang dalam memberikan pemenuhan pendidikan yang terbaik pada anak di bawah usia 6 tahun. Di Indonesia sendiri terdapat 5 jenis dari PAUD sendiri ya. Pertama yaitu TK, Taman Kanak-kanak atau Rodatul Atfal. Ini merupakan salah satu jenis satuan pendidikan anak usia dini yang dapat memberikan pengajaran kepada anak usia dari usia 4 hingga 6 tahun dan dibagi menjadi 2 kelompok bermain, sebagaimana yang tercantum dalam Permendikbud nomor 84 tahun 2014 tentang satuan pendidikan anak usia dini yang tercantum dalam pasal 1 ayat 2. Secara umum, anak-anak dalam kelompok A dan B ini berusia antara rentang 4 hingga 6, dan pada pelaksanaan pembelajaran TK ini minimal berkisar 5 hari dalam setiap minggunya, dengan rentang waktu 2,5 jam per hari. Namun dalam penyesuaian hari ini, waktu pembelajaran ini juga tergantung pada pelaksanaan pendidikan masing-masing daerah. Dan seperti yang di layar ini, untuk TKA terdapat 350 menit, dan TKB terdapat 900 menit. Lalu kelompok bermain atau TK atau KB yaitu
merupakan salah satu jenis pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal dengan merencanakan kegiatan kesejahteraan dan pendidikan untuk anak-anak berusia antara 2 hingga 4 tahun. Dan dalam pelaksanaan pembelajarannya biasanya dilakukan setiap hari atau minimal 3 hari dalam 1 minggu dengan waktu pembelajaran minimal 3 jam per harinya. Pada hari pelaksanaan ini juga tergantung pada masing-masing daerah. Yang selanjutnya yaitu SPSS atau Satuan PAUD Sejenis. SPS atau satuan satu sejenis ini, layanan pembelajaran semacam ini sering diberikan 1 atau 2 kali seminggu dan biasanya dalam 1 jam pada tiap waktu pelaksanaannya tergantung pelaksanaan pada masing-masing daerah tersebut. Pelayanan yang terintegrasi pada pelayanan PAUD ini berkisar antara anak baru lahir hingga usia 6 tahun. Lalu yang selanjutnya yaitu TKLB atau Taman Kanak-kanak Luar Biasa. TKLB ini diperuntukkan bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang melalui proses dalam menawarkan pendidikan pada anak-anak usia 4 hingga 6 tahun. Dan dalam pelaksanaan pendidikan TKLB, tentang waktunya 3 jam per harinya dan 5 hari dalam tiap minggunya. Lalu yang selanjutnya, TPA atau Taman Penitipan Anak. Pada jalur pendidikan informal, penitipan anak merupakan salah satu pendidikan anak usia dini yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan serta memberikan perlindungan dan pengasuhan kepada anak pada rentang usia 3 hingga 6 tahun. Ketika orang tua tidak mampu mengasuh anaknya dalam pekerjaan atau karena kesibukan lainnya. Pada TPA ini terdapat 2 jenis, yaitu sistem part-time atau separuh hari dan juga full-time atau sepanjang hari. Dan pada pelaksanaan pendidikan TPA ini biasanya dilaksanakan pada 3 hari dalam minggunya dengan minimal waktu 6 jam per hari. Yang selanjutnya yaitu jenis PNF atau yang pertama, jenis PNF ini LKP atau Lembaga Kursus dan Pelatihan. Dengan kegiatan ini dibentuk sebagai bekal atas pemenuhan kebutuhan dari peserta didik dalam menjangkau pengetahuan, keterampilan, juga mental etika di luar pendidikan formal. Rentang waktu pembelajaran dalam pendidikan formal ini fleksibel atau dapat disesuaikan tergantung kebutuhan dan kebijakan pada masing-masing daerah lembaganya. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 ayat 1 dalam Peraturan Menteri Kemendikbud nomor 81 tahun 2013. Lalu yang selanjutnya, kelompok belajar. Yang biasanya sekelompok anak atau siswa ini dapat bertukar pengalaman dan pengetahuan dalam rangka membangun keterampilan sosial, menghasilkan perilaku yang lebih efektif, dan juga meningkatkan rasa percaya diri siswa terhadap bakat yang dimilikinya. Lalu yang selanjutnya yaitu PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, yang berfungsi sebagai pusat pembelajaran yang berbasis masyarakat dengan maksud dalam meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap, minat, dan juga bakat anggota masyarakat dalam pengabdian kepada lingkungan sekitar. Yang selanjutnya yaitu Majelis Taklim, dalam salah satu jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap hidup yang berkaitan dengan agama Islam. Lalu yang terakhir yaitu Satuan PNF Sejenis. Dalam Satuan PNF Sejenis ini, salah satu kegiatan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat demi meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap yang cakupannya luas dan memerlukan dukungan hukum seperti contohnya kepramukaan, sanggar kesenian, atau panitia bela-diri. Baik, berikut presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.